Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Untuk pertemuan yang ke-9 ini atau biasa kita sebut dengan pertemuan pertama di semester genap. Semoga kalian akan tetap selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat untuk belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hutang jangka pendek. Untuk kompetensi inti dan juga kompetensi dasar tentang hutang jangka pendek yaitu adalah menerapkan pencatatan hutang jangka pendek dan juga melakukan pencatatan hutang jangka pendek. Sedangkan untuk indikator yaitu ada mempelajari tentang mendefinisikan hutang, mencatat dokumen ke dalam kartu hutang, menyusun laporan hutang, mengidentifikasikan tentang kriteria hutang, menjelaskan tugas bagian kartu hutang, dan juga mencatat laporan hutang. Untuk materi yang mencatat dokumen ke dalam kartu hutang dan juga menjelaskan tugas-tugas bagian kartu hutang, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau di KD atau kompetensi dasar selanjutnya. Masuk di pembahasan pertama. Yang pertama adalah kita akan membahas materi tentang hutang. Apa sih yang dimaksud dengan hutang? Hutang itu sendiri adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Biasanya hutang tersebut harus segera dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan untuk pengertian hutang sendiri dalam akuntansi adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Biasanya pengertian-pengertian hutang itu ada yang menurut juga para ahli. Seperti hanya saja bentuk-bentuk hutang itu tidak hanya dalam bentuk tunai saja, melainkan bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan juga lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas materi tentang jenis hutang. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang jenis hutang, saya akan jelaskan tentang kriteria hutang. Biasanya untuk kriteria hutang atau ciri-ciri hutang itu terdapat dari 3 ciri. Yang pertama adalah jumlah nominalnya jelas, yang kedua adalah pihak penerimanya itu pasti jelas, dan yang ketiga adalah berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Artinya, utang tersebut timbul akibat transaksi atau kesepakatan legal yang telah terjadi, bukan karena suatu niat baik ataupun kewajiban sosial. Sedangkan untuk jenis hutang itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hutang jangka panjang, yang kedua adalah hutang jangka menengah, dan juga yang ketiga adalah hutang jangka pendek. Untuk pengertian dari hutang jangka panjang itu sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dan juga penerima, dengan syarat antara peminjam dan juga penerima bersepakat bahwa pihak peminjam itu bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik atau berjangka. Biasanya jangka waktunya untuk hutang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk hutang jangka menengah merupakan adalah hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Biasanya contoh hutang jangka menengah adalah long term loan ataupun leasing. Biasanya kalian kenal dengan sewa guna usaha. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hutang jangka pendek. Apa sih yang dimaksud dengan hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek itu sendiri merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Umumnya kurang dari 1 tahun ataupun dari tanggal neraca. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari peminjam, baik pihak bank maupun pihak lainnya, wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. Untuk umur dari hutang jangka pendek biasanya dari umur 1 bulan sampai juga 1 tahun. Kesepakatan yang harus dilakukan secara profesional sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, antara lain seperti hanya kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, kredit wesel, ataupun dari utang pajak.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang materi apa itu hutang jangka pendek. Saya ulangi lagi, untuk hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan dalam suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Contoh-contoh dari hutang jangka pendek itu sendiri biasanya berbentuk seperti kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, kredit wesel, ataupun utang pajak. Untuk selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis hutang jangka pendek. Untuk jenis-jenisnya atau macam-macam dari hutang jangka pendek itu sendiri, itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah hutang dagang, dilanjutkan dengan hutang wesel. Setelah itu ada hutang pajak, dilanjutkan dengan hutang penghasilan, ada hutang dividen, hutang beban gaji atau beban yang terhutang, dan juga yang terakhir adalah pelaporan hutang lancar dalam neraca. Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis hutang dan juga contoh-contoh pengerjaan atau jurnal dalam jenis-jenis hutang jangka pendek, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang ke-10. Nanti di pertemuan ke-10 kita akan membahas materi semuanya tentang jurnal dari jenis-jenis hutang jangka pendek itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.